Dan juga nutrisi kita saat berolahraga di bulan puasa. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan seorang coach olahraga dan juga sports nutrition advisor, Coach Alfat Mashal. Ya, selamat pagi Coach Alfat. Selamat pagi. Sehat Coach? Pagi Coach. Iya, Coach, ini kan kita nih sebagai pecinta olahraga dan juga mungkin sports enthusiast dan juga mungkin teman-teman yang sedang menonton Connected Ramadan ini juga suka olahraga mungkin ya. Nah ini punya pertanyaan Coach, olahraga di saat puasa itu sebenarnya berbahaya nggak sih? Dan jenis olahraga apa sebenarnya yang disarankan untuk orang yang sedang berpuasa? Oke, terima kasih CNN, Sarah, dan Aldi untuk pertanyaannya. Oke, olahraga di saat puasa itu berbahaya nggak sih? Jawabannya berbahaya jika kita menggunakan format olahraga yang salah. Tapi kita akan ngobrol lebih jauh tentang berbahayanya. Saya ingin memberitahu dulu tentang manfaat olahraga pada saat berpuasa. Yang paling utama di saat pandemi, kita ini kan tubuhnya dituntut tidak hanya untuk menjadi sehat, tetapi juga harus bugar agar imunitas kita meningkat. Hal itu kita bisa dapatkan dari berolahraga. Nah, sekarang kita kembali ke topik utamanya. Kita harus tahu dulu goal selama berpuasa, yaitu mayoritasnya tentunya adalah beribadah dengan khusyuk. Maka dari itu kita jangan sampai memilih jenis olahraga yang justru mengganggu kekhusyukan ibadah puasa Ramadan kita. Nah, jenis olahraga yang dapat kita lakukan pada saat bulan puasa ini bervariasi. Kamu dapat berolahraga kardio dengan berjalan, berlari, naik sepeda, atau menggunakan bahkan sepeda statis kalau kalian punya di rumah ya. Nah, kalian juga bisa berlatih angkat beban. Untuk durasi olahraganya sendiri antara 20 sampai 30 menit. Nah, kedua hal tersebut dengan catatan kita melakukannya dengan intensitas rendah atau sedang. Nah, patokannya apa sih? Patokannya kalian masih dapat berbicara dan bernafas dengan lancar atau tidak ngos-ngosan pada saat melakukan olahraga tersebut. Oke, jadi kalau ada coach yang bilang kalau kalian nggak kelihatan buruk setelah olahraga, artinya kalian tidak berolahraga dengan baik, ditinggalkan dulu ya di saat bulan puasa ini. Karena kalau misalnya kita we look bad after practice, itu ternyata kalau di bulan puasa itu mensinyalkan badan kita sudah tidak bisa berolahraga lagi, begitu ya Coach ya? Betul sekali. Tetapi kalau misalnya untuk hal-hal lebih spesifik lagi yang harus diperhatikan ketika ingin berolahraga di saat puasa sehingga nantinya juga kita kuat berpuasa sampai beduk azan maghrib gitu. Apa saja nih? Mungkin jam-jam yang harus dipilih, kemudian juga ya jenis-jenis olahraga yang tepat begitu. Oke, yang pertama kalian harus menjaga kebutuhan cairan dulu tuh yang paling penting. Oke, patokannya 30 mili dikali berat tubuh. Atau kalau kalian sulit untuk menghitungnya, kalian bisa menggunakan patokan 8 gelas minum air putih. Nah, yang kedua, kalian harus tahu juga nih kondisi tubuh pada saat hari itu. Jadi, pada saat hari itu kalau kalian merasa kurang tidur atau merasa tubuh tidak fit, maka disarankan kamu memilih jam atau hari lain untuk berolahraga. Setelah itu pemilihan intensitas olahraga juga penting di level rendah atau sedang. Lalu pemilihan jenis makanan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nutrisi kalian dah. Dan yang paling terakhir, kalau kamu mau make sure olahraganya aman, apalagi kalau kalian yang memiliki riwayat penyakit medis, kamu disarankan untuk berkonsultasi dulu nih dengan dokter kamu untuk memastikan kamu aman untuk berolahraga. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya soal jam itu tergantung kondisi tubuh kita ya. Ini kita lagi lemas apa enggak, lagi fit atau enggak. Kalau lagi nggak fit mendingan nggak usah olahraga dulu, ganti hari gitu kali ya. Nah, Coach, kalau ini ada mitos sebenarnya dan ini benar nggak sih kalau misalnya kita berolahraga pada saat puasa itu membakar kalori yang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa gitu? Gimana nih Coach? Oke, pada dasarnya memang ketika kita berpuasa itu kita memaksa menggunakan lemak sebagai cadangan energi melakukan aktivitas sehari-hari sewaktu puasa. Tetapi kita perlu consider juga dari sisi yang lain, seperti kurang konsentrasi pada saat melakukan olahraga pada saat berpuasa sehingga kamu tidak bisa memaksimal nih pada saat olahraga. Nah, yang tadinya niat kamu untuk membakar kalori, tetapi karena lemas, pembakaran lemak jadi tidak maksimal.
Nah, ini tidak berlaku untuk sebagian orang juga ya, tapi kalau kamu tidak merasa lemas pada saat berolahraga di bulan puasa ini, tidak apa-apa, lanjutin aja. Oke, nah tapi kalau misalnya sekarang ini kan banyak juga yang kemudian yang menjadi masalah saat olahraga di bulan puasa itu adalah agar massa otot tetap terjaga begitu. Jadi pada saat olahraga di bulan puasa ini gak cuman lemak yang terbakar, tapi ternyata justru ada kekhawatiran massa otot juga berkurang begitu. Ini gimana biar kita bisa tetap menyeimbangkan diet kita pada saat bulan puasa agar tetap bisa memaintain badan yang proporsional? Sebenarnya tidak puasa pun otot bisa hilang atau akan ada perubahan komposisi tubuh, mungkin terjadi juga. Kalau yang pertama, kalian tidak berolahraga angkat beban. Yang kedua, kalian tidak mencukupi nih kebutuhan protein harian kalian. Sama yang ketiga, istirahat kalian nggak cukup. Kayak misalnya berolahraga angkat beban penting untuk membentuk dan menjaga massa otot dalam tubuh. Dan dari segi protein, seorang yang dewasa atau berusia 18 tahun ke atas penting untuk menjaga kebutuhan protein sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat tubuh kalian. Nah, kebutuhan ini bisa naik kalau aktivitas fisik kalian tinggi ya. Nah, istirahat juga penting untuk meregenerasi pertumbuhan otot. Maka penting untuk mencukupi kebutuhan tidur 6-8 jam dalam satu hari. Oke, berarti kalau untuk istirahat sendiri, restnya itu harus 6-8 jam ya. Nah, ini kan orang olahraga memang butuh istirahat seperti kata Coach Alfat. Tapi di saat puasa banyak juga nih yang jadi kurang tidur. Ada yang bangunnya harus menyiapkan sahur gitu kan dari jam 12 mungkin untuk Akhirnya kemudian keluarganya. karena bekerja juga mungkin siangnya jadi kurang tidur tapi tetap pengen olahraga. Itu bahaya nggak sih, Coach? Tidak juga. Nah, jadi pada dasarnya untuk beristirahat sendiri kan kita disarankan untuk tidur 6-8 jam dalam sehari. Nah, katakan begini, kita ada 2 skenario deh. Kalau kamu bekerja di shift pagi, maka kamu disarankan untuk tidur on time jam 10 malam. Oke. Nah, terus kamu harus menghindari juga makanan yang berat 1 jam sebelum tidur agar tidak mengganggu kualitas tidur kamu nih. Oke. Dan juga kita disarankan untuk melakukan power nap antara jam 1 sampai jam 3 selama maksimal 10 menit ya, untuk meningkatkan energi dan fokus kamu. Nah, jika kamu bekerja di shift malam, setelah sahur kamu bisa menargetkan untuk tidur 6-8 jam setelah beribadah sholat subuh atau setelah shift kamu bekerja selesai. Jadi kamu bisa berolahraga di waktu sebelum mendekati buka puasa. Oke. Nah, Coach, kalau misalnya untuk asupan nutrisi nih, sebenarnya kalau misalnya untuk orang yang masih berolahraga di saat puasa, nutrisi apa sih yang tepat untuk buka dan juga untuk sahur? Oke, ini banyak juga nih pertanyaannya. Nah, jadi pemilihan waktu makan untuk sahur tetap menggunakan metode gizi seimbang, yaitu ada unsur karbohidrat kompleks, kayak seperti nasi, kentang, oat, dan lain-lain. Ada unsur protein, daging-dagingan, sayur, dan juga lemak. Nah, dengan memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang ini, maka kamu akan kenyang lebih lama nantinya. Nah, sebisa mungkin jangan nih teman-teman yang hari ini sahurnya pakai Indomie, pakai mie instan dan nasi putih aja. Nah, di samping kurangnya secara nutrisi karena dominannya semuanya karbohidrat, juga akan membuat kamu laparnya lebih cepat nantinya. Nah, itu untuk sahur ya. Nah, untuk berbuka, memang tagline berbukalah dengan yang manis itu nempel banget ya di kepala kita ya. Oke, tapi saya sarankan untuk memilih jenis makanan yang manis tersebut bersumber dari buah. Karena selain mendapatkan gula untuk tubuh kita, kita juga mendapat mikronutrisi yang penting untuk tubuh. Oke, yang paling penting air ya. Minum air sangat penting karena tubuh dalam keadaan kekurangan cairan. Jadi setelah sholat maghrib, kalian dapat mengkonsumsi makanan berat yang juga memiliki nilai gizi seimbang. Ada unsur karbonya, serat, protein, dan lemak. Nah, kamu juga bisa makan makanan kecil atau snack setelah selesai tarawih jika diperlukan. Tapi intinya cuma satu, jangan sampai kapasitas makanan bergizi kamu habis dengan makanan yang kurang bergizi nantinya.
Oke. Oke, makanya dari itu penting untuk makan secara mindful ya, teman-teman. Oke. Oke, jadi Mindful harus eating. diperhatikan protein, kemudian juga serat dan juga karbo ini harus pas seimbang agar tadi nutrisi yang ada di badan juga terjaga dengan baik dan pembakarannya juga akan lebih baik ya Coach ya. Tadi yang saya garis bawahi adalah bagaimana kita bisa mengetahui kapasitas kita pada saat sudah tidak mampu lagi berolahraga tadi ya. Iya. Kalau muka udah kelihatan kecapean, terus ngomong udah ngos-ngosan, udah susah, itu artinya harus berhenti berolahraga. Gitu. Baik. Betul. Coach Alfat, makasih banget atas tipsnya pagi hari ini untuk kita semua, pasti bermanfaat banget buat teman-teman yang masih ingin berolahraga begitu dan atau mungkin yang baru saja mau berolahraga ya di kala bulan puasa ini karena ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita terapkan agar tetap bisa menjalankan ibadah secara lancar tapi juga tetap bisa berolahraga dan membakar lemak. Betul. Baik Coach, terima kasih sudah bergabung bersama kami Terima di kasih. CNN Indonesia. Sehat-sehat Coach. Iya. Yang selanjutnya kekalahan